Shalom, ya shalom anak-anak. Ya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita belajar pendidikan agama Kristen untuk yang kelas 8. Nah, sorry kelas 7. Aduh, untuk kelas 7. Nah, kalian sudah menerima raport PTS dan ya kalian bisa melihat nilai olahraga dan nilai agama. Kalian bisa melihat di situ di raport kalian apakah hasilnya memuaskan. Sangat-sangat amat memuaskan ya. Jadi sebelum kita bahas materi, saya cerita sedikit. Jadi waktu saya menginput nilai, waktu saya merekap semua nilai, saya begitu amat sedih gitu. Karena kenapa? Ada pandangan kalian yang tidak begitu menghargai pembelajaran loh. Karena kan ini kan kalian sekolah di sini, kalian bayar. Nah, kalian bayar, kalian berhak untuk mendapatkan ilmu. Karena kalian sudah bayar, kalian harus mendapatkan ilmu. Jadi kalian membayar untuk mendapatkan ilmu gitu. Jadi gini loh, pola pikir kalian harus dirubah. Jangan karena sekolah, karena rutinitas. Jangan pikir karena sekolah, karena disuruh papa mama. Jangan. Jadi kalian harus berpikir kalian sekolah karena kalian perlu, karena kalian butuh, seperti itu. Jadi apa yang sudah kalian buat, apa yang orang tua kalian sudah biayakan, sudah bayar, sudah keluarkan, nah kalian harus senang gitu, mengucap syukur, terima kasih masih bisa sekolah, seperti itu. Di luar sana masih banyak anak-anak yang masih belum bisa sekolah gitu. Jadi meskipun ada beberapa sekolah gratis dan belum semuanya merata, tetapi belum semuanya juga pun mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Nah, di pelosok-pelosok, di daerah-daerah, atau mungkin di ibu kota, kalau kalian keluar jalan melihat ada anak-anak kecil yang bawa karung, mulung gitu, dia harus berjuang. Bahkan untuk hidupnya pun dia harus berjuang untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa makan. Nah, bagaimana kalau dia ditambah beban untuk sekolah? Nah, pasti dia harus kerja ekstra untuk hidup, untuk makan untuk hidup dan untuk pendidikan. Nah, sedangkan kalian yang sudah dibiayai oleh orang tua kalian, toh kalian tidak rugi. Serius, kalian tuh belajar, kalian nggak rugi. Justru kalian tuh untung, benar-benar kalian butuh gitu. Jadi gini loh, kita guru dan saya itu bukannya untuk mengerjai kalian dengan kita kasih tugas. Pola pikir kalian yang salah, mindset kalian yang salah, seperti itu. Jadi kalau pikiran kalian sudah salah, mindset kalian sudah kalah, kita bete nih gitu, guru kita kasih tugas mulu, materi kayak gini kita gak ngerti. Yang nggak ngerti ya tanya, kayak gitu. Jangan diam kalian lupakan, kalian tinggalin gitu. Kalian lihat raport kalian berapa itu kebakaran gitu. Saya pun sedih sekali. Ada anak yang nggak ngumpulin tugas sama sekali, ada apa gitu. Terus ada anak yang benar-benar ya cuman ngerjain PH-nya aja, cuman ngerjain PTS-nya aja, tapi semua tugas-tugas enggak. Bahkan untuk menonton video saya juga pun enggak. Jujur saya sedih. Jadi saya himbau untuk semuanya, untuk kelas 7 dan kelas 8 wajib menonton video ini. Wajib menonton setiap video pembelajaran yang saya kasih di YouTube gitu. Nah, jadi setelah kalian menonton, kalian mendapatkan ilmu gitu, kalian mengerti, kalian memahami gitu, dan kalian tahu tugas-tugasnya. Terus habis itu kalian nggak ketinggalan nilai lagi. Oke, saya harap cukup sampai PTS saja kalian kayak gini. Jangan sampai diperpanjang sampai PAS. Saya sangat amat lebih sedih banget gitu kalau sampai kalian tidak ada perubahan seperti itu. Nah, ini untuk yang kelas 7, kalian masih belum mengerti bagaimana cara ajar saya nih gitu. Jadi kalau buat kalian yang kelas 7, tolonglah sama-sama saling kerjasamanya gitu. Kalian dibayar, kami dibayar oleh orang tua kalian untuk memberikan yang
terbaik untuk kalian, dan justru itu adalah hak kalian untuk mendapatkan yang terbaik, hak kalian untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Ya kalau memang kalian malas, nggak usah sekolah, simple. Bilang ke orang tua kalian, nggak usah sekolah, ya elah ngapain sih mah bayarin aku sekolah, aku nggak pernah ngerjain tugas guru, aku males-malesan, aku bodo amat, setiap tugas aku nggak kerjain, setiap apa yang guru kasih aku nggak mau ngerti, aku nggak mau nanya, dengan aku nggak usah sekolah, mendingan kayak gitu aja. Daripada kalian, orang tua kalian sudah capek-capek bayarin kalian sekolah, terus habis itu kalian malah nggak maksimalin peluang gitu, sedangkan di luar sana banyak yang butuh sekolah, dan kalian ya santai aja main sama teman, online chattingan, terus kalian main game, main PUBG, main Mobile Legends, terus kalian lupakan semua tugas. Ya, kasihan sekali, kasihan orang tua kalian, kasihan. Oke, langsung aja kelas 7, kalian sudah belajar bab 5 dan kita akan melanjutkan pembelajaran bab 5 ini gitu. Nah, di bab 5 ini Allah memelihara ciptaannya seperti itu. Nah, di Allah memelihara ciptaannya ini kita memasuki bab baru, ya. Oke, sebentar. Kalian lihat di halaman, kita akan melanjutkan di materi yang di bab 5 nih, materi selanjutnya yaitu di halaman 37. Nah, sebelum kalian melanjutkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Tuhan Yesus yang baik dan kami sembah, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu dan Engkau urapi kami, dan Engkau Tuhan Yesus sertai kami dalam setiap aktivitas dan setiap langkah kami. Sementara kami mau belajar agama Kristen, Engkau tuntun kami dalam pembelajaran sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat memahami. Engkau berikan hikmat, kepintaran dan roh kecerdasan bagi setiap yang mendengar video ini, anak-anak SMP dan B kelas 7. Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Yesus Surya, amin. Oke, kita buka di halaman 37 dan di situ ada, nah dia yang paling atas, kegiatan 3 nih. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, ini ada di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Nah, ini tuh udah ayat favorit, ayat yang benar-benar paling awal dan yang paling gampang lah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Ayat 2-nya, bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita dan menutupi samudera dan roh alam lain-lain di atas permukaan air. Nah, Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri gitu. Jadi pada waktu penciptaan, bahkan setelah selesai penciptaan, Allah enggak, udah yang penting kelar gitu. Enggak. Nah, sebaliknya dia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya dan kini membiarkannya berjalan sendiri gitu. Jadi bedanya adalah bahwa di saat kalian belajar sesuatu, terus habis itu kalian dibiarkan mandiri gitu. Nah, Tuhan Yesus enggak gitu. Tuhan akan tetap terus bimbing kalian, sertai kalian dan tidak akan pernah meninggalkan kalian gitu. Meskipun kalian merasa Tuhan jauh gitu, sebenarnya Tuhan nggak jauh gitu, karena kalianlah yang membuat diri kalian jauh sama Tuhan. Dengan cara apa? Jarang mendekatkan diri kepada Tuhan, jarang baca Alkitab, jarang berdoa, itu yang membuat kalian merasakan Tuhan tuh jauh dari kalian. Sebenarnya kalau kalian rutin, kalian rajin baca Alkitab, rajin berdoa gitu, kalian pasti akan sangat merasakan Tuhan tuh sangat amat dekat sama kalian seperti itu. Bahkan saking dekatnya gini. Jadi hal yang kalian terpikirkan dosa sedikit pun, itu langsung ada teguran dari hati kalian. Jangan pikir kayak gitu. Jangan buat kayak gitu. Oh iya gitu. Kita langsung diingatkan sama Tuhan. Jangan, langsung nurut gitu. Coba kalau kalian nggak mendekatkan diri sama Tuhan, terus kalian jauh, nggak ada yang mengingatkan kalian, udah habis sekali. Nah, Dia adalah Bapa penuh kasih sayang. Nih kalian boleh garis bawahi, Bapa penuh kasih sayang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya seperti itu. Perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaannya dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Jadi bentuk
Allah yang memerhatikan ciptaannya itu, Allah yang memelihara ciptaannya itu bentuk kasih sayang Allah kepada ciptaannya. Seperti jadi terus memelihara, terus memperbarui gitu. Meskipun manusia seringkali merusaknya gitu, tapi Allah tetap terus menyertai gitu. Entah itu yang rusak, Allah perbaiki seperti itu. Oke, langsung aspek-aspek pemeliharaan Allah ini ada 3 ya. Ada pelestarian, penyediaan, dan pemerintahan gitu. Jadi Allah yang melestarikan, Allah yang menyediakan, dan Allah yang memerintah gitu. Nah, yang pertama pelestarian dulu ini. Dengan kuasa Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas. Ini ada di Mazmur 36 ayat 7 yang sudah kita bahas sebelumnya. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Seperti itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata lain, peliharakan, seperti itu. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Itu. Nah nih, maksudnya apa misalnya gini? Nah, kalau kalian cermati di kata-kata gini, lihat lagi nih. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Seperti itu. Nah, maksudnya apa nih? Apa hubungannya yang Allah melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus? Nah, seperti ini. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa pada saat perjanjian lama itu Allah terus memelihara. Ya simpelnya aja itu suku bangsa Israel tetap Allah pelihara, walaupun di padang gurun itu yang selama 40 tahun nggak salah. Saya lupa. Pokoknya di padang gurun bangsa Israel diputar-putar gitu, tapi Allah memeliharanya melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada saat siang hari melindungi bangsa Israel dari teriknya panas hari, dan tiang api melindungi bangsa Israel dari dinginnya malam hari, seperti itu. Nah, itu Allah dia tetap memelihara. Nah, waktu Tuhan Yesus Kristus lahir, itu tuh yang dia sebagai memelihara gini loh. Kalau Allah memeliharanya itu kan secara tidak langsung. Jadi ada sebuah batas, sebuah kayak semacam kalau kita ingin bertemu sama Allah Bapa itu harus melalui perantaranya imam-imam, nabi-nabi. Waktu Tuhan Yesus itu kita dekat sama Tuhan itu udah nggak ada batasnya lagi gitu. Jadi antara Sang Pencipta Tuhannya itu bisa langsung kita dekat sama Tuhan. Nah, melalui kedekatannya itulah jalannya Tuhan supaya lebih gampang, lebih mudah untuk memelihara semuanya, seperti itu, lebih mendekatkan diri ke semuanya. Kalau waktu Allah Bapa kan nggak bisa semuanya dekat sama Allah Bapa. Kan orang yang sembarangan berdosa mati, gitu. Orang yang nggak layak ya mati. Orang yang sembarangan mengangkat tabu Tuhan mati. Begitu sangat amat sakral kudusnya Allah Bapa di Perjanjian Lama. Nah, itu dirubah tuh. Akhirnya Sang Maha Pencipta turun ke dunia. Itu bentuk kasih karunia Tuhan supaya Dia untuk bisa memelihara umatnya dan memelihara alam lebih lagi gitu. Jadi nggak ada batas, semuanya bisa dekat sama Tuhan gitu. Nggak cuma orang-orang imam, nggak cuma orang-orang para nabi, seperti itu. Nah, ini udah berapa menit ya? Oh, 14. Sorry, waktunya ada di HP, jadi nggak kelihatan. Jadi harus saya kasih. Nah, itu dari saya kelihatan. Nah, oke. Seperti itulah. Jadi maksudnya pemeliharaan Allah, pelestariannya melalui Yesus Kristus, itulah awal cikal bakalnya Allah tetap terus memelihara itu, karena kata kuncinya satu, itu menghilangkan batas, seperti itu, menghilangkan sekat lah, begitu, lestarikan. Nah, yang kedua, penyediaan.
Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Itu ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim. Gitu. Ada di Kejadian 1 ayat 14. Dan memberi makan manusia dan hewan. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbarui janji penyediaan ini dengan berfirman. Nah, jadi pada waktu penciptaan itu Allah menyediakan, nggak hanya cuma nyiptain jadi selesai gitu, tapi Allah tetap sediakan makanan untuk hewan, makanan untuk manusia seperti. Jadi dulu kan makanannya nggak kita masak hamburger, itu kan sudah tersedia di alam. Adam Hawa petik buah gitu. Jadi pada dasar konsepnya itu makanan itu sudah disediakan di alam gitu. Cuma kan ada satu buah yang nggak boleh dimakan, ada satu larangan yang nggak boleh dilakukan seperti itu. Nah, setelah air bah, nih lanjut ya. Jadi ada pembaruan janji Allah. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Beberapa mazmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Di Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 dan Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara Ayub. Ayub 38 ayat 1 sampai 38, dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Seperti itu. Di Matius 6 ayat 26 sampai 30 dan Matius 10 ayat 29 gitu. Nah, maksudnya ini adalah gini, menyediakan. Jadi pada waktu terjadi perjanjian, dari saat penciptaan pun, setelah penciptaan, bahkan setelah pembaruan janji Allah yang setelah air bah, terus pokoknya selama bumi masih ada, Allah tetap terus memelihara. Bahkan hingga sampai pada Ayub pun Allah tetap memelihara Ayub gitu. Dan bahkan sampai zaman Yesus lahir dan zamannya Yesus, itu bahkan burung-burung di udara dan bunga bakung itu diceritakan tetap dipelihara Allah gitu. Bahkan sampai sekarang kita melihat tanaman-tanaman indah itu berbunga, tumbuh indah, tapi kita cuma mending kalau nyiram, ya Tuhan yang nyiram dengan hujan dengan apa gitu, itu kita ngeliatnya indah. Itulah bentuk pemeliharaan Allah seperti itu. Nah, lanjut di pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia ini. Oleh karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya dan dalam pengawasannya gitu. Jadi Allah tetap mengawasi setiap peristiwa, setiap kejadian yang ada di dunia ini. Kadang-kadang Dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penembusannya. Sekalipun demikian, Dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya. Jadi Allah akhirnya turun tangan langsung melalui Tuhan Yesus itu. Turun tangan langsung Allah tuh. Karya penebusannya itu langsung dari Tuhan yang turun tangan langsung. Karena memang tidak ada yang bisa selain hanya Allah sendiri gitu. Setelah terjadi bencana, kehidupan terus berlanjut. Mungkin nih perlu kalian pertanyakan, mungkin kamu bertanya, jika Allah memang Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan terjadi bencana dan kerusakan alam? Jadi kalau emang Allah yang punya kuasa, tapi kenapa sih Allah biarkan corona ini ada? Kenapa Allah biarkan tsunami itu ada? Kenapa sih, kan Allah Maha Kuasa? Kenapa nggak Allah langsung musnahin aja corona ini? Ingat, segala sesuatu peristiwa yang ada di dunia ini, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap terus berkarya memelihara kita. Buktinya kalian bisa sampai saat ini melihat video ini dengan sehat, itu bukti pemeliharaan Allah gitu. Meskipun Allah tidak menghilangkan corona ini, itu kita dapat bisa mengucap syukur gitu. Jadi inilah bukti pengagungan Tuhan gitu. Gak harus corona langsung dihilangin sama Tuhan, ya, cuma gampang gitu. Tapi Allah tetap memelihara kita. Tetapi juga pun dari corona ini pun Allah tetap menguji kita gitu, sampai sejauh mana iman kita, terus kedekatan kita dengan Sang Pencipta seperti itu. Jadi tetap ada pemeliharaan dan tetap ada pengujian seperti itu.
Dosa telah menyebabkan manusia melakukan segala cara demi memenuhi kepentingan dirinya sendiri, termasuk di dalamnya mengeruk alam tanpa batas. Ini kacau nih. Semua hasil bumi, baik yang berasal dari dalam perut bumi, minyak, gas besi, timah, emas, perak, dan lain-lainnya diambil secara serakah, serta pertambangannya yang dibuat merusak alam gitu. Jadi kan kenapa pertambangan itu bisa merusak alam? Karena gini, manusia sudah menggali kan, kalau menggali merusak tatanan tanah gitu. Karena sudah merusak tatanan tanah, jadi sekitar pertambangan tanah yang dari situ pun tidak bisa menghidupi tumbuh-tumbuhan dengan subur lagi. Itu salah satu contohnya kenapa pertambangan bisa mempengaruhi merusak alam. Bahkan limbah-limbah yang dari hasil tambang tuh, yang kan pakai mesin dikeruk, yang hasil kerukannya itu tuh, hasil hutan diambil sebanyak-banyaknya, penambangan liar, dan terus habis itu dibuat jadi hutan, jadi kebun sawit gitu. Kan nggak bagusnya kan kenapa? Kalau hutan dibiarkan tumbuh secara alami. Kalau kalian jadi tebang, kalian jadi kebun sawit, itu umur tanah nggak lama gitu, karena masa kesuburannya sudah habis, tandus, cari lagi yang lain gitu. Penebangan pohon dan tanaman lainnya menyebabkan hutan menjadi gundul dan terjadi erosi dan banjir yang tak jarang menyebabkan manusia menjadi korban seperti itu. Nah, tugas yang pertama adalah nih, tuliskan refleksi singkat kira-kira 1/4 halaman mengenai Allah memelihara alam dan lingkungan hidup. Sertakan juga beberapa bukti seperti yang telah dijelaskan dalam uraian materi, kemudian mengumpulkan hasilnya untuk dinilai oleh guru. Kamu telah mempelajari bahwa Allah menciptakan, memelihara, serta memperbarui alam dan lingkungan hidup. Jadi Allah tidak hanya memelihara dan menyelamatkan umat manusia, namun juga memelihara dan menyelamatkan alam lingkungan hidup. Apa artinya bagi hidupmu dan imanmu? Terkadang untuk mengekspresikan diri, kamu dan teman-temanmu mengadakan aksi coret-coret tembok atau tempat tertentu jika berjalan melintasi alam. Ada orang yang cenderung iseng menggores pohon atau mematahkan tangkai bunga. Bahkan meja tempat duduk di sekolah pun dapat menjadi korban coretan buat kalian. Setelah menggali topik ini, apakah timbul penasaran jika kamu pernah melakukan salah satu aksi tersebut? Maksudnya adalah ada seperti panjang ya, tapi saya nggak tahu kalian paham atau enggak, makanya saya mempersingkat dan mempermudahnya. Jadi tugas kalian adalah kalian tulis di buku tulis atau nggak kalian ketik boleh gitu. Jadi tulisnya itu isinya Allah memelihara alam dan lingkungan hidup gitu, serta bukti-buktinya juga. Nah, jadi gini, bukti Allah telah memelihara alam dan lingkungan hidup itu apa yang kalian ketahui? Contohnya gini, Allah telah memelihara alam dan lingkungan hidup. Yang contoh simpel sehari-harinya adalah gini, kalau saya gitu, Allah memelihara alam adalah gini, saya nggak tahu rumput di depan sekolah ini tiba-tiba tumbuh gitu. Nah, ini bukti pemeliharaan Allah kayak gitu, pemeliharaan Allah terhadap sekolah. Jadi nggak saya tanam dan saya biarkan tumbuh gitu aja. Nah, itu contohnya, buktinya gitu. Kalau kalian melihat ya tanpa perlu tindakan kalian, tapi itu adalah karya Allah dan Allah tetap memelihara lingkungan, itu seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya yang lagi, Jakarta kemarin waktu itu habis kebanjiran hebat. Tapi Allah tetap memelihara. Jakarta masih ada sampai sekarang, meskipun banjir sudah melanda korban banyak, tapi Jakarta masih ada. Seperti itu contohnya. Nah, jadi Allah tidak hanya menyelamatkan umat manusia, namun juga memelihara dan menyelamatkan lingkungan hidup. Jadi Allah saja sudah memelihara dan menjaga lingkungan. Terus kita karena maksudnya gini, kita karena sudah belajar ini, jadi kita harus bisa menghargai. Intinya dari pembelajaran ini adalah kita harus bisa menghargai terhadap apa yang sudah disediakan gitu. Jadi kalau kalian ke suatu tempat, kalian jangan suka coret-coret, kalian jangan suka rusak tanaman, memetik bunga, atau simpelnya kalian jangan suka karena kalian sudah disediakan meja dan kursi, kalian jangan suka coret-coret meja dan kursi. Simpelnya
Simpelnya seperti itu. Jadi kalau apa yang sudah disediakan, apa yang sudah dipelihara, kalian jangan rusak. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua ada TTS di halaman 39. Ada beberapa kata. Nah, tariklah garis yang dapat menghubungkan kata-kata bermakna yang berkaitan dengan Allah memelihara ciptaannya, khususnya alam lingkungan hidup gitu. Nah, jadi ada beberapa kata kalian tarik tuh, tarik mana aja kalian foto seperti itu. Oke, terakhir 8 menit ini, 25 menit. Wow, terakhir ya. Rangkuman. Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa selalu ingin untuk memuaskan dirinya sendiri, mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya maupun kelompok. Pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Bahkan dengan menggunakan ayat Alkitab bahwa manusia adalah makhluk mulia yang diberi tugas untuk mengolah bumi, seolah manusia diberi hak untuk mengambil banyak dari alam tanpa memperhitungkannya keberlangsungan alam dan kepentingan makhluk hidup yang ada dalamnya. Bumi yang indah permai kini rusak dan porak-poranda. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah karena habitat mereka dirusak maupun hancur. Meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan kecelakaan dan kejahatan manusia yang rusak alam lingkungan hidup. Bahasa simpelnya, kalau saya ini adalah seperti ini. Jadi pada saat manusia jatuh dalam dosa, keserakahan dan ketamakan manusia ini pun timbul gitu, karena umat manusia serakah, dia akhirnya mengeksploitasi alam sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Dan bahkan saking ngerinya adalah dia sampai menggunakan dalih ayat Alkitab bahwa manusia harus beranak cuculah dan bertambah dan penuhilah bumi. Dan pakai ayat itu hingga akhirnya manusia dengan bebas. Pada sejatinya itu adalah salah. Kita diberikan akal, dan kita diberikan hikmat, dan kita harus bisa bijak untuk mengelola dan memelihara alam seperti itu. Bahkan manusia yang sudah merusaknya pun itu Allah tetap memelihara. Begitu sangat baiknya Allah terhadap alam dan manusia, maka kita sebagai anak-anaknya pun harus mengambil sikap seperti itu, harus memelihara juga, sama seperti Allah memelihara alam. Oke, itu berikut rangkumannya. Dan tugas terakhir, nah ini kalau kalian baca, tapi simpelnya adalah seperti ini simpelnya. Nah, tugas yang terakhirnya kan ada tugas yang satu ada di halaman 38, tugas kedua di cari kata, tugas yang ketiga kalian cari artikel di internet atau di koran. Kalau di koran kalian gunting, kalian tempel di buku. Kalau di artikel kalian di internet, kalian screenshot taruh di Microsoft Word. Kalau kalian mau tempel di buku, kalian print gitu. Peristiwa, ada 2 peristiwa yang harus kalian ambil. Peristiwa yaitu yang pertama, lingkungan hidup dipelihara gitu. Jadi kayak misalkan pelestarian, misalkan reboisasi hutan apa, kalian cari peristiwanya dan kalian tulis pendapat kalian. Terus yang kedua, kalian cari perusakan alam. Contohnya misalkan ada pengundulan hutan di mana, untuk apa, kalian ambil, kalian tulis pendapat kalian apa itu. Oke. Berikut tugas-tugasnya sudah saya sampaikan. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengerti dan memahami bahwa apa yang sudah kalian dengar, kalian simak, kalian dapat memahami kembali melalui tugas kalian seperti itu. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pembelajaran kali ini Tuhan. Dan kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi lingkungan dan bagi manusia Tuhan Yesus, dan ajarlah kami untuk tetap terus menjaga alam dan memelihara alam. Terima kasih Yesus, kami berdoa di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Oh ya, saya mohon maaf kalau pengucapan saya agak sulit karena artikulasi mulut saya, lidah saya agak susah untuk jadi kalau ngomong kalau nggak harus pelan-pelan, ya harus A, I, U, E, O gitu. Jadi kalau saya ngomong cepat agak
kurang jelas ngomongnya. Kenapa harus ngomong cepat? Karena durasi video. Nah, bab 5 nggak ada PH, langsung bab 6. PH-nya digabung bab 5 bab 6 jadi satu PH. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.